Ya, pertanyaan yang pertama. Pak, mohon sarannya apa yang harus kami orang tua lakukan ketika kami menyadari bahwa waktu pertumbuhan selama 6 tahun itu terlewat dengan tidak memperhatikan pertumbuhan secara emosi dan lain-lain. Oke, dah. Kelewatan nih Pak nih. Baru dengar seminarnya sekarang nih. Paling bungsu baru 3 tahun mau masuk playgroup, tapi kakak-kakaknya udah SD, udah SMP. Kita nggak ajari tuh anak-anak usia dini yang penting, lahir baru, kenal Tuhan, bangun relasi yang akrab dengan bapaknya, supaya figur bapaknya masuk. Jadi pribadi ayahnya ada di ruang jiwa si anak sejak usia dini menjadi sebuah memori jangka panjang yang akan mempengaruhi perilaku. Ya, jadi ketika anak itu ada masalah, sering sebenarnya anak itu muncul dari masalah orang tuanya. Menyelesaikannya akan jauh lebih mudah ketika di dalam sejarah memori psikologinya ayahnya tuh hadir. Jadi waktu anak saya remaja, perempuan sempat memberontak, sempat unfinished, sama psikolog dibilang, wah ini bapak-bapak yang jauh, figur yang jauh. Tapi untung ya Pak ya, dalam rekam jejak psikologinya, bapak hadir waktu anak usia dini. Oh, kalau ahlinya ya bahkan bisa tahu rekam jejak psikologinya gimana. Tapi kalau dari awal usia dini ayahnya tidak hadir walaupun ada. Jadi in absent father itu bukan hanya single parent gitu ya. Ayahnya ada tapi toxic father. Malah beracun ya, memberikan label negatif, berbuat dosa, bawa selingkuhan ke rumah, itu namanya toxic father. Nah, ini figur ayahnya kosong. Maka nanti anaknya tidak akan bisa menyelesaikan kedewasaan psikologis. Kalau anaknya tidak tidak mencapai kedewasaan psikologis, maka nanti akan ada penyimpangan perilaku. Perilaku yang menunjukkan bahwa dia memang tidak dewasa. Jadi istri tidak dewasa, nanti besar menikah jadi suami juga suami yang tidak dewasa. Nah, itulah pentingnya figur ayah. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana Pak kalau ini lewat ini Pak? Memang waktu nggak bisa diulang. Ya udah, anaknya dikecilin lagi aja. Nggak bisa diulang. Tetapi ada tetapinya. Ya, untuk sesuatu yang baik tidak ada kata terlambat. Walaupun sebenarnya masa usia emas nggak bisa diulang. Pertumbuhan otak, misalnya udah 18 tahun lebih, anak udah terlanjur besar susah. Tapi sekali lagi di luar ilmu psikologi masih ada firman Tuhan, masih ada mujizat, masih ada Tuhan. Walaupun lebih susah, tapi tetap tidak ada kata terlambat. Nah, yang beda adalah pendekatannya. Anaknya usia dini, gampang pendekatan. Ya kan? Ajak main dingdong, main kuda-kudaan, pergi berenang, ajak ke mall, beliin coklat. Kalau mau sehat ya coklatnya yang low sugar. Itu dengan anak usia dini itu dideketi gampang banget. Minta stiker diberikan, langsung deket. Nah, kalau remaja kan susah. Wah, mau deketi anak, tak ajak ke mall deh. Nggak mau dia, pergi sama temennya ke mall. Jadi kalau anaknya udah remaja, bisa, tapi cara dan teknik pendekatannya yang berbeda. Dan jauh lebih susah. Anaknya udah remaja. Waduh, sukanya minum kopi. Nggak apa-apa lah, aku ngalah, aku nggak suka kopi. Paling nanti aku di kafe, ya aku pesen coklat. Ya, mungkin ibu yang mau deketin, tak ajak anak ke mall. Sekarang hari, katakanlah Rebo. Sekarang sih Sabtu ya, pura-puranya Rebo. Nah, Sabtu mau ke mall nggak? Emang kenapa? Kalau mau nanti mama temenin. Belum kepikir sih. Kamis, Jumat, udah Jumatnya ingetin lagi. Nah, besok mau ke mall nggak? Kenapa? Ya, mama temenin. Belum kepikir sih. Sabtu pagi. Sore mau ke mall nggak? Nah, kenapa? Bareng yuk. Nah, belum kepikir sih. Ya, pakainya dipikir sekarang. Tunggu deh gitu. Waktu tunggu itu ngapain dia? Dia cari temen dulu, ya kan? Temennya ada yang mau nih. Udah, siangnya ditanya sama mamanya. Mau ke mall? Enggak, gitu. Bener. Sore pergi dia. Waktu dia pergi coba ditanya, "Nak, mau kemana?" "Ke mall." Loh, katanya enggak, sama temen sih. Sama temen aja. Apa itu artinya kalimat?
Aku mau ke mall, tapi nggak sama kamu. Gitu, kalau kasarnya tuh begitu. Jadi kita mau deketi anak saja, anak nggak mau kita deketi. Itulah susahnya deketi anak remaja. Jadi sebenarnya untuk kembali menjadi figur bagi anak remaja, bisa. Untuk kita masuk ruang, karena tujuan utama dari interaksi adalah bangun relasi. Tujuan utama membangun relasi dengan anak supaya kita bisa menasihati, bisa mempengaruhi, bisa mengarahkan, bisa menanam nilai-nilai. Jadi fondasinya adalah bangun relasi. Nah, bedanya adalah bangun relasi dengan anak remaja itu nggak gampang. Ya, ajak kemana? Ajak yang temennya nggak akan ke sana. Maka butuh waktu, butuh biaya. Yuk ke mall yuk. Teman-teman bisa, teman-teman aja. Ajak ke Raja Ampat, ajak ke Komodo, ajak ke puncak gunung, tempat-tempat yang instagramable. Kalau jaraknya deket dia masih mikir, ada kayak teman diajak ke sana. Begitu nggak ada, ya boleh deh, mau dia. Jadi begitu mau deketi remaja, itu butuh waktu, butuh biaya. Paling nggak kalau mau yang tempat yang murah ya butuh waktu. Kenapa? Kalau dia ada alternatif pergi sama teman, dia pilih teman. Nah, itulah bedanya deketi anak yang sudah terlanjur besar. Ya, jadi beda usia, beda cara. Tapi kalau misalnya sekarang tuh sadar, wah anak saya kok hubungannya jauh sama saya, tak gandeng nggak mau. Kalau Anda tanya sama orang lain, Pak anak saya itu remaja, tak gandeng nggak mau. Oh biasa Pak, emang begitu. Kalau Anda bilang biasa, Anda nggak cari solusi. Bagi saya tidak biasa. Ya, waktu anak saya remaja nggak mau tak saya gandeng, saya pergi konseling. Karena bagi saya ini masalah. Begitu masalahnya diselesaikan, saya dengan anak remaja saya bisa minum kopi berdua, bahkan bisa minum jus 1 gelas. Saya pergi mengunjungi dia kuliah di Melbourne, anak perempuan ya. Saya nggak sama istri nggak masalah. Papa kesini sendiri atau sama mama sendiri? Ye, kita bisa jalan bareng, kita bisa naik gunung bareng, kita bisa begini. Dia happy aja, bukan ya kenapa mama nggak diajak? Nggak asik dong, nggak tuh. Jadi bapak bisa akrab dengan remaja perempuan walaupun sempat jauh, tapi sekali lagi caranya jauh lebih susah, ya. Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan yang kedua.